Di awal film kita akan diperlihatkan dengan 3 orang sahabat yang bernama Chris, Natalie, dan Amanda. Mereka sering berwisata ke penjuru dunia. Mereka selalu menikmati perjalanan yang dilalui. Mereka menganggap semua itu adalah momen yang begitu menyenangkan. Sampai suatu ketika, mereka sampai di ibu kota Ukraina yang bernama Kiev. Mereka bertemu dengan kakak dari Chris yang bernama Paul. Diketahui jika Chris hendak melamar Natalie, sementara Paul yang masih jomblo, dirinya hendak mendekati Amanda. I'm telling you, man, I don't think I'm leaving. I love it here. The chicks, they're fucking amazing. Oh man, thank you so much. This was such a good night. Yeah, it was. Esoknya, Paul memberitahu kepada mereka bahwa dirinya mendapatkan ide untuk mengunjungi sebuah tempat wisata yang cukup menantang. Dirinya mendapatkan tawaran dari seorang yang menjalankan usaha wisata ekstrim, di mana tempat itu adalah kota Pripyat. Sebuah kota yang pernah mengalami kejadian kelam, yaitu kebocoran nuklir terbesar sepanjang sejarah dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Awalnya mereka ragu karena tempat itu masih mengandung radiasi yang begitu tinggi dari tempat pembangkit nuklir yang bernama Chernobyl. Sebenarnya Amanda yang seorang fotografer begitu tertarik mengunjungi tempat itu karena dirinya penasaran dengan penampilan tempat tersebut. Natalie juga setuju untuk ke tempat itu. Dari keempat orang itu, hanya Chris yang tak setuju karena mereka awalnya hendak ke Moskow dan dirinya berpikir wilayah Pripyat sangatlah berbahaya. Namun karena mayoritas setuju ke tempat itu, akhirnya Chris pun mengalah. Singkat cerita, mereka menemui seseorang yang bernama Yuri. Dirinya yang akan memandu mereka menuju ke tempat tersebut. Diketahui jika sebelumnya Yuri adalah seorang tentara. Tak lama kemudian, 2 orang lagi datang yang ingin ikut dalam perjalanan wisata ekstrim itu. Mereka adalah sepasang kekasih bernama Michael dan Zoe. Mereka tampak begitu senang bisa melakukan wisata bersama-sama. So sorry we're late. Vaporized, exploded. Tak lama kemudian mereka sampai ke kota Pripyat. Terlihat beberapa tentara Ukraina berjaga di pintu masuk. Chris berasumsi jika wilayah itu masih berbahaya. Namun Yuri berusaha meminta izin kepada para tentara agar diizinkan masuk. Sayangnya mereka tak diizinkan masuk ke wilayah itu. Akhirnya Yuri memutar otak dengan mengambil jalan alternatif untuk masuk ke dalam wilayah Pripyat. Di sepanjang jalan terdapat tanda bahaya radiasi nuklir di wilayah tersebut. Namun mereka menghiraukannya. Di sana Yuri berhenti sejenak di pinggir sungai dan hendak menunjukkan sesuatu kepada mereka. It's okay. And down we go. Ketika Yuri mencoba mengaduk-aduk tangannya di air, tiba-tiba saja Yuri lalu menunjukkan seekor ikan yang telah bermutasi akibat radiasi nuklir. Mereka begitu menikmati semua hal yang ada di wilayah itu. Ketika mereka memasuki mobil, terlihat begitu banyak ikan mutan yang berenang di sungai. Beberapa waktu telah berlalu, mereka akhirnya sampai di rumah susun tempat tinggal pekerja dari Chernobyl. Yuri mengecek tingkat radiasi di wilayah itu yang masih relatif aman. Di sana mereka mulai mengeksplor tempat itu satu persatu. Mereka terlihat masih menikmati semua pemandangan yang mengerikan itu. Yuri menjelaskan jika semua barang-barang yang ada di rumah susun itu memang sengaja ditinggalkan karena radiasi nuklir yang begitu cepat menjalar ke seluruh kota membuat mereka tak sempat untuk mengemasi barang-barang di rumah. Di sana Yuri melihat bekas arang yang menandakan baru saja ada orang yang menyalakan api di tempat itu. Namun dengan cepat Yuri menghilangkan jejak tersebut. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara keributan di suatu ruangan. Mendadak seekor beruang liar melewati mereka.
Tentu hal itu membuat mereka semua ketakutan. Setelahnya mereka kembali menuju mobil. Sayangnya mobil itu tidak menyala. Setelah diperiksa ternyata ada yang sengaja merusak mobil mereka. Di sana Yuri berusaha meminta bantuan, namun tidak ada seorang pun yang menjawab sinyalnya karena mereka benar-benar berada di wilayah yang terisolasi. Malam pun tiba, namun mereka masih terjebak di wilayah yang berbahaya itu. Di sana Chris menyalahkan Paul karena memiliki ide untuk berwisata ke tempat yang berbahaya. Michael memberikan usulan untuk berjalan kaki menuju ke pos penjagaan. Namun Yuri menolaknya karena hal itu begitu berbahaya dilakukan saat malam hari. Mereka akhirnya memutuskan untuk menetap di dalam mobil hingga esok hari. What is that? Tiba-tiba saja mereka mendengar suara tangisan bayi dari kejauhan. Hal ini membuat Yuri tergugah hatinya untuk memeriksa keadaan. Chris yang tak tega dengan Yuri akhirnya menemani untuk mengecek sumber suara. Di sana Chris menjelaskan jika mereka baru saja diserang oleh sekelompok anjing liar. Yuri diseret oleh anjing-anjing itu, sedangkan Chris berhasil selamat dengan luka yang cukup parah. Mendadak beberapa anjing liar kembali menyerang mereka. Di sana mereka hanya bisa berdiam diri hingga pagi hari. Keesokan harinya terlihat luka dari Chris semakin parah, sedangkan Yuri belum kembali lagi. Paul, Amanda, dan Michael mencoba mencari keberadaan Yuri saat ini. Setelah menelusuri jalan, mereka akhirnya menemukan sebuah alat komunikasi milik Yuri. Jejak Yuri mengarah ke sebuah gedung terbengkalai. Mereka mencoba memberanikan diri masuk ke dalam gedung itu hingga mereka menemukan Yuri dalam keadaan yang begitu mengenaskan dengan tubuhnya yang sudah hancur. Ketika mereka sedang mencari pistol milik Yuri, seseorang masuk ke dalam gedung. Ketika mereka bersembunyi, orang itu terlihat mengacak-ngacak mayat Yuri. Di sana Amanda diam-diam mengambil pistol milik Yuri. Hampir saja dirinya ketahuan oleh orang itu. Beruntung mereka berhasil kembali lagi ke mobil. Mereka berencana menuju ke pos penjagaan terdekat. Hal yang mengerikan terjadi ketika Amanda melihat sebuah penampakan di sebuah gedung terbengkalai dari hasil foto di kameranya. Paul lalu meninggalkan HT dan pistolnya untuk Natalie, karena Chris tidak bisa ikut dengan mereka mencari bantuan. Di tengah perjalanan mereka melihat anjing-anjing liar. Alhasil mereka mencari jalan alternatif hingga mereka memasuki sebuah wilayah yang memiliki tingkat radiasi cukup tinggi. Mereka akhirnya menemukan begitu banyak mobil yang terparkir di lapangan yang luas. Mereka mulai mencari persediaan untuk memperbaiki mobil yang rusak. Namun di sini mereka menemukan keanehan terhadap bis sekolah yang memiliki begitu banyak lubang peluru yang diindikasikan ditembakkan dari dalam bus. Paul dan Amanda lantas memeriksa bus itu. Mereka menemukan senjata AK-47. Setelah mencari di setiap mobil, akhirnya mereka menemukan kabel starter yang masih berfungsi. Tiba-tiba saja mereka dikejar oleh anjing-anjing liar yang kelaparan. Ketika mereka melewati jembatan, Zoe terjatuh. Michael kemudian menyelamatkannya. Di sini Michael beberapa kali terkena serangan ikan-ikan mutan yang ada di sungai. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri. Sesampainya kembali ke mobil, mereka terkejut ketika mobil itu telah hancur. Bahkan Chris dan Natalie sudah tak ada. Di sana mereka menemukan HP milik Natalie yang merekam ketika Chris melamar Natalie. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh beberapa orang. Disinyalir orang-orang itu juga telah menyerang Yuri. Mereka berusaha mencari keberadaan Chris dan Natalie di sebuah gedung. Tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kemunculan beberapa orang yang telah menangkap Chris. Namun di sini Natalie berhasil diselamatkan. Whoa, keep it down, man. I love you too, baby. I know.
Di tengah kebingungan atas semua yang terjadi, mereka dikejutkan dengan hadirnya anak kecil yang mematung di depan mereka. Ketika mereka hendak mengecek anak itu, Natalie ditangkap lagi oleh orang-orang tersebut. Ketika mereka memasuki sebuah lapangan, beberapa orang kemudian muncul dan mengepung mereka dari segala penjuru. Akhirnya, Paul mengajak yang lain memasuki sebuah ruangan yang ternyata adalah bunker bawah tanah yang terbengkalai. Sayangnya, Michael berhasil ditangkap dan membuat Zoe bersedih. Mereka terus menelusuri ruangan bunker itu hingga Paul menemukan cincin lamaran milik Chris. Tiba-tiba saja muncul manusia mutan yang menyerang mereka hingga membuat Zoe tertangkap. Alhasil hanya tersisa Amanda dan Paul. Zoe, come on. Good. Ternyata bunker itu terhubung ke sebuah fasilitas laboratorium. Di sana kulit mereka mulai terbakar dan radiasi yang ada di wilayah itu sangatlah tinggi. Tak disangka mereka tanpa sengaja masuk ke wilayah Chernobyl. Karena tak memiliki pilihan lain, mereka akhirnya kembali ke pintu masuk bunker. Di sana mereka menemukan Natalie yang sudah tewas. Bahkan mereka sempat diserang oleh beberapa mutan. Beruntung mereka berhasil kabur dari para manusia mutan. Ketika mereka berhasil keluar dari bunker, para tentara sudah ada di tempat itu. Awalnya mereka meminta pertolongan hingga para tentara menembak mati Paul. Akhirnya hanya tersisa Amanda dan dibawa ke suatu tempat. Dari penjelasan seorang dokter, diketahui jika Amanda telah terpapar radiasi yang sangat parah. Bahkan orang-orang yang menyerang Amanda adalah manusia mutan yang kabur dari sel isolasi. Dan akhirnya Amanda dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Tiba-tiba saja dan film pun selesai.